Salam, kembali lagi bersama saya Emilia Mude. Kiranya kita semua dalam kondisi yang selalu sehat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada kita semua tentang suatu tema, yaitu rahasia menemukan ketenangan jiwa. Firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga, dan juga di dalam pertama Samuel 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dalam pertama Samuel 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-18, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saudaraku yang kekasih, tatkala kita menjalani tahun 2021 ini, ya kita sama tahu bahwa ancaman pandemi COVID-19 belum berkurang. Kondisi ini adalah sejenis ancaman psikologis bagi kebanyakan orang, yang membuat banyak orang menjadi tidak tenang di dalam hidupnya. Nah, di sini COVID-19 ini adalah ancaman dari luar yang dihadapi oleh semua orang. Ada juga ancaman dari luar yang disebabkan oleh ulah sesama kita, yang membuat kita menjadi sakit hati, sedih, dan juga tidak tenang dalam hidup kita. Nah, kondisi seperti inilah yang sering kita hadapi, yang membuat kita jadi terpuruk, baik secara iman, kejiwaan, maupun kesehatan fisik kita.
Nah, hal ini dapat dicontohkan dari pertama Samuel pasal 1 dengan pengalaman seorang perempuan yang bernama Hana yang memperoleh perendahan dari seorang perempuan yang bernama Penina, yaitu madunya sendiri, yang bisa dikatakan dalam bahasa gaulnya bahwa Penina ini membuli Hana. Jadi di sini terjadi bullying, sehingga Hana ini menjadi malu, sedih oleh karena perendahan yang dilakukan oleh Penina yang terus-menerus kepadanya. Nah, ada pula ancaman kejiwaan dari dalam kita sendiri yang menyebabkan atau disebabkan oleh berbagai faktor negatif yang kita alami dalam sepanjang hidup kita. Nah, ancaman kejiwaan ini membuat kita merasa bahwa diri kita ini sangat rendah dan juga membuat gusar, tidak berdaya, dan juga hilang gairah untuk hidup. Nah, kedua ancaman ini, yaitu yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam diri kita sendiri, mengakibatkan satu hal besar yang membuat kita tidak tenang dan juga kehilangan sukacita dan tidak merasakan damai di dalam hati kita. Menghadapi ancaman kejiwaan yang membuat kita tidak bisa tenang ini, kita kemudian bertanya, apakah ada rahasia ketenangan jiwa dari Tuhan yang dapat kita alami? Firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga, dan pertama Samuel 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-18 yang telah saya baca di awal tadi, membuka rahasia Tuhan bagi ketenangan jiwa kita. Rahasia itu adalah yang pertama, bahwa ketenangan jiwa itu berasal dari Tuhan. Dalam menghadapi tekanan dan juga ancaman hidup, pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, dari sini kita dapat menemukan bahwa rahasia ketenangan jiwa itu ialah hidup dekat dengan Tuhan Allah kita. Nah, hal inilah yang membuat pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dari sini dapat dipahami bahwa Tuhan Allah itu adalah sumber dan juga jaminan ketenangan bagi jiwa kita yang resah. Nah, hal inilah yang dilakukan oleh Hana. Tatkala ia datang menghadap hadirat Tuhan di Silo, di kemah suci, Hana tahu dan sadar bahwa hanya Tuhan Allah sajalah yang merupakan jaminan keselamatan, jaminan ketenangan bagi jiwanya. Karena Tuhan Allah sajalah yang dapat mengangkat kita dari kepedihan hati oleh karena penistaan, maupun oleh karena ancaman-ancaman hidup yang kita alami. Nah, ini adalah rahasia dari Tuhan yang menegaskan bahwa Dia satu-satunya sumber ketenangan yang memiliki kuasa penuh, yang berdaulat, yang menjamin ketenangan bagi jiwa kita. Karena Ia sendiri adalah keselamatan, Ia sendiri adalah kota benteng
bagi kita, tempat perlindungan kita. Kemudian rahasia yang kedua, ketenangan jiwa harus dinikmati dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Allah. Saudaraku, pengalaman Hana yang mengalami perendahan dan diremehkan karena dibuli selama bertahun-tahun oleh penina, memendam rasa sakit pada jiwanya. Nah, pengalaman ini membuat Hana merasa malu, merasa stres, kehilangan muka, dan juga merasakan hatinya susah, serta kehilangan damai dalam kehidupannya. Hana juga telah memahami bahwa ia tidak akan mendapat penghiburan sejati dari siapapun, termasuk dari Elkana suaminya, yang seharusnya Elkana sebagai suami harus memberi jaminan penghiburan dan juga ketenangan jiwa bagi Hana. Namun tidak didapat, yang membuat memuaskan jiwanya dan juga menghiburnya. Sekalipun suaminya berkata begini, "Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Kendati pun dibujuk demikian, jiwa Hana tetap merana karena ia dipermalukan oleh penina. Nah, ini menjelaskan bahwa apapun, termasuk hiburan dari manusia sekalipun, jaminan harta, kekayaan, itu tidak akan dapat memberi ketenangan sejati bagi jiwa. Nah, itulah sebabnya tatkala keluarga Hana berkunjung ke Silo untuk menghadap Allah di kemah suci, ia melihat ini sebagai suatu kesempatan untuk mencari ketenangan jiwa dari Tuhan Allah. Tidaklah mengherankan bahwa Hana mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan, di mana dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan. Ia mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan, sekalipun itu dianggap sebagai orang yang mabuk oleh Imam Eli. Bisa lihat dalam ayatnya yang ke-14. Nah, di sini Hana berserah penuh kepada Tuhan Allah dengan mencurahkan semua unek-uneknya, kepedihan hatinya. Pengalaman Hana mendekatkan diri kepada Tuhan Allah dengan sendirinya membuat jiwanya menjadi tenang, menjadi lega. Dapat dipahami bahwa dengan berdoa dan mencurahkan isi hatinya seperti ini, maka Hana terbebas dari kekeruhan jiwanya selama ini. Karena Tuhan Allah adalah tempat perlindungan dan keselamatan baginya. Pada sisi yang lain, Hana meneguhkan dirinya dengan bernasar dan berjanji kepada Tuhan Allah untuk selalu taat dan melakukan apa yang dijanji di hadapannya dengan mencurahkan semua kerinduan dan harapannya kepada Tuhan. Di mana pada gilirannya Hana memperoleh jaminan dari Allah melalui Imam Eli yang mengatakan demikian, "Bila dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Dan akhirnya Hana memperoleh pembebasan dari Allah, di mana dikatakan bahwa ia mau makan
dan mukanya tidak muram lagi. Semua ini terjadi karena Hana telah dibebaskan oleh Tuhan Allah dari himpitan dosa masa lalu dan memperoleh damai sejahtera serta ketenangan jiwa yang sempurna dari Tuhan Allah. Saudaraku yang kekasih, selamat menikmati rahasia ketenangan jiwa dari Tuhan Allah, yaitu bahwa ketenangan jiwa itu berasal dari Tuhan. Dan yang kedua, ketenangan jiwa harus dinikmati dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Allah dalam menjalani tahun 2021 ini di tengah-tengah tantangan apapun. Tuhan Yesus memberkati kita. Kembali lagi bersama saya Emilia Mude. Kiranya semua kita dalam kondisi yang fit. Oke, baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada kita semua tentang suatu topik, yaitu mempertaruhkan jabatan dan harga diri demi pengalaman iman yang membebaskan. Firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 5 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudaraku, dalam pengamatan di tengah masyarakat, ada orang yang rela merendahkan imannya, bahkan menukarnya dengan jabatan atau kedudukan, dan juga dapat menukarnya dengan harta dan bahkan harga diri. Dengan merendahkan iman seperti ini, dapat diduga bahwa orang-orang yang seperti ini memiliki etika dan moral yang meragukan, karena iman adalah dasar bagi sikap batin yang benar. Tidaklah mengherankan jika hal yang terjadi adalah sikap mementingkan diri sendiri dan pada akhirnya mengabaikan orang lain. Kalau saja ada orang yang memberi tempat bagi iman, maka sikap etika moral yang dibangun oleh orang itu adalah pasti yang positif. Namun, adalah berat untuk mengabaikan jabatan dan harga diri demi iman, di mana dalam situasi nyata iman bisa juga diabaikan. Pada sisi yang lain, jika ada orang yang rela mempertaruhkan jabatan, mempertaruhkan kedudukan, dan bahkan harga diri demi iman, ini merupakan suatu sikap yang dapat dikatakan langka dan luar biasa. Di dalam Alkitab ada contoh menarik tentang seorang panglima besar kerajaan Aram yang rela mengabaikan jabatan atau kedudukan serta harga dirinya untuk mengalami iman yang membebaskan. Tokoh ini adalah Panglima Naaman yang sukses dalam karir dan sangat dihormati oleh Raja Aram dan juga dihormati oleh semua kalangan. Saudaraku yang saya kasihi, dalam memahami bagaimana Panglima Naaman ini rela mengabaikan jabatan, mengabaikan kedudukan, dan bahkan harga dirinya agar mengalami iman yang membebaskan, maka di sini ada beberapa prinsip
yang akan saya sampaikan kepada kita. Yang pertama yaitu setiap orang yang mengabaikan jabatan dan harga diri demi mengalami iman yang membebaskan, jika ada kemauan baik untuk berendah hati, kemudian juga menerima nasihat, maka pengalaman Panglima Naaman yang memiliki reputasi dan nama baik karena sukses dalam karir, ia telah menempatkan hal ini pada posisi yang paling atas. Namun, Panglima Naaman ini yang cukup terkenal, dia terusik oleh penyakitnya, yaitu penyakit kusta yang diderita oleh Panglima Naaman. Nah, penyakit kusta ini dalam pandangan masyarakat umum ini merupakan aib. Ini merupakan kutukan yang sangat mengganggu jiwa, bahkan juga mengusik perasaan dan harga diri. Nah, hal ini yang membuat Panglima Besar Naaman ini menjadi tidak betah. Namun, sikap rendah hati dari Panglima Naaman ini terbukti dengan kesediaannya itu mendengar anjuran dari seorang hamba perempuan tawanan dari negeri Israel yang mengatakan kepada nyonyanya demikian, kiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. 2 Raja-Raja 5 ayatnya yang ketiga. Sikap rendah hati dari Panglima Naaman untuk menerima nasihat dari budak perempuan Israel yang tertawan serta mengabdi di dalam rumahnya. Nah, ini merupakan dasar yang disediakan oleh Tuhan Allah baginya untuk mengalami iman yang membawa kesembuhan. Kemudian yang kedua, setiap orang dapat mengalami iman yang membebaskan, yaitu dengan menaati tuntunan Tuhan Allah melalui kesaksian iman dari orang yang dipakai oleh Tuhan. Dalam hal ini adalah budak Israel yang dipakai oleh Allah untuk memberi kesaksian tentang Tuhan Allah sendiri sebagai penyembuh melalui nabinya. Kesaksian budak dengan posisi yang lebih rendah ini sebenarnya dapat saja diabaikan oleh Naaman. Tetapi di sini Naaman memilih untuk mendengar kesaksian dari hambanya ini. Nah, sikap Panglima Naaman ini adalah tanda dari ketaatan kepada tuntunan Tuhan Allah bagi dirinya. Sikap Naaman menerima kesaksian budaknya dan melaporkan ada temuannya kepada Raja Aram. Ini adalah tanda ketaatan kepada iman yang menyembuhkan. 2 Raja-Raja 5 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima bagian A. Ketaatan dari Panglima Besar Naaman ini dibuktikan dengan mengambil langkah untuk menuju ke Samaria, ibu kota Israel. Ketaatan dari iman Naaman ini ditantang oleh kenyataan bahwa kedatangannya itu dicurigai oleh Raja Israel. Namun mungkin saja Naaman kecewa bahwa tanda ketaatannya kepada tuntunan Allah terus teguh
di mana kecurigaan Raja Israel ini tidak menyebabkan niatnya untuk membuat dia mundur sedikit pun. Kemudian yang ketiga, pengalaman iman yang menyembuhkan karena mengabaikan jabatan atau kedudukan, bahkan harga diri, terjadi oleh karena cara Tuhan Allah melalui Nabi Elisa yang dipakai oleh Allah sendiri. Tujuan Tuhan Allah untuk menyembuhkan Naaman. Jadi Tuhan Allah memakai Nabi Elisa adalah untuk meneguhkan iman daripada Naaman ini dengan membawa kesembuhan. Namun di sini terjadi tantangan. Ada tantangan yang kedua yang muncul pada diri Naaman, yang hal ini bisa saja dia tidak mau menerima nasihat Nabi Elisa karena dianggapnya tidak masuk akal. Mengapa? Karena Naaman disuruh untuk memandikan dirinya 7 kali di Sungai Yordan. Kita bisa lihat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Nah, tantangan ini membuat Panglima Naaman menjadi gusar. Dia gusar karena bukan saja anjuran Nabi Elisa yang dianggap tidak masuk akal, tetapi juga merupakan ujian bagi sikap rendah hati dan ketaatan daripada Naaman sendiri. Kemudian yang keempat, pengalaman iman yang membawa kesembuhan dengan mengabaikan kedudukan, mengabaikan jabatan, bahkan harga diri. Ini didukung dengan sikap yang terbuka untuk menerima pendapat, masukan yang positif dari pegawai-pegawainya yang dipakai oleh Tuhan untuk meneguhkan imannya. Sikap dari Naaman ini yaitu dia taat melakukan kehendak Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Dan ini merupakan bukti bahwa ia mempertahankan ketaatannya kepada tuntunan Tuhan Allah. Ketaatan Naaman ini diwujudkan dengan Naaman pergi ke Sungai Yordan untuk memandikan dirinya sebanyak 7 kali. Sehingga Naaman mengalami kuasa Tuhan dan menjadi sembuh secara sempurna. Naaman sembuh secara sempurna karena Naaman taat melakukan apa yang diperintahkan. Karena ketaatannya itu, maka dia mengalami kesembuhan. Kemudian yang kelima, hasil dari sikap mengabaikan kedudukan atau mengabaikan jabatan, bahkan harga diri, demi mengalami iman yang membebaskan dan juga menyembuhkan, dialami dengan sikap yang rendah hati dan ketaatan kepada tuntunan Tuhan Allah. Sikap rendah hati dan ketaatan ini dibuktikan yaitu dengan bertindak untuk melakukan kehendak Tuhan Allah. Mengatasi sikap tidak menerima karena dianggap tidak masuk akal. Nah, tindakan ketaatan kepada Tuhan Allah ini menuntun untuk mengalami iman yang pada akhirnya menyelamatkan dan membebaskan dirinya serta membawa kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Sehingga ada kesaksian, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Kemudian disusul juga dengan komitmen
untuk hanya menyembah kepada Tuhan Allah yang benar. Dan komitmen Panglima Besar Naaman ini yang telah mengalami iman yang membebaskan dan membawa kesembuhan, ialah tatkala ia mengatakan begini, "Hambamu ini tidak lagi mempersembahkan korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." 2 Raja-Raja 5 ayatnya yang ke-17. Nah, ini merupakan bukti yang sangat kuat bahwa Naaman telah membayar harga, yaitu dengan mengabaikan jabatan, dengan mengabaikan kedudukan, bahkan harga dirinya, demi mengalami iman yang menyelamatkan dan meneguhkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah, demi dibebaskan dan disembuhkan dengan sempurna. Saudaraku yang Tuhan kasihi, mempertaruhkan jabatan dan harga diri demi mengalami iman yang menyelamatkan, yang membebaskan dan menyembuhkan, itu dapat terjadi dan dapat dialami dengan sikap serta langkah, yaitu yang pertama, diawali dari sikap yang rendah hati. Sikap yang rendah hati, yaitu dengan mendengar, menerima anjuran yang datang dari sesama. Nah, dalam kasus Naaman ini, yaitu dari budak tawanan Israel, sebagai jalan untuk memahami tuntunan Tuhan Allah. Kemudian sikap dan langkah yang berikut adalah menunjukkan dan mempertahankan sikap taat kepada tuntunan Tuhan Allah, yaitu dengan melakukan apapun yang dianggap tidak masuk akal sekalipun. Kemudian sikap dan langkah yang ketiga, menyadari bahwa Tuhan selalu memakai hamba-hambanya. Memakai hamba-hambanya untuk menjadi alat dalam melaksanakan kehendak Tuhan Allah. Dalam hal ini adalah Nabi Elisa. Kemudian langkah yang keempat, yaitu ditandakan dengan sikap terbuka. Sikap terbuka untuk mendengar nasihat, dengan mempertahankan ketaatan kepada tuntunan Tuhan Allah, untuk mengalami serta mengatasi tantangan iman yang nyata. Kemudian langkah yang kelima, yaitu dibuktikan dan dialami dengan iman yang nyata, serta bertindak memenuhi tuntunan Tuhan Allah, sehingga ada pengalaman iman yang menyelamatkan, pengalaman iman yang membebaskan, dan juga membawa kesembuhan, seperti yang dialami oleh Panglima Besar Naaman. Kisah Naaman ini sangat luar biasa. Dia mempertaruhkan kedudukannya, dia mempertaruhkan jabatannya, bahkan harga dirinya, demi mengalami iman yang membebaskan, mengalami iman yang menyelamatkan. Dan peristiwa seperti ini sangat langka sekali. Oleh karena itu, saudaraku, kita diingatkan oleh perenungan firman Tuhan untuk seperti Naaman, demi iman yang membebaskan, dia mengabaikan kedudukannya, jabatannya, bahkan harga dirinya, demi dia sembuh dari sakit kustanya.
demi iman yang membebaskan. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, selamat belajar dari pengalaman Panglima Besar Naaman, yang dimana ia menempatkan iman sebagai terpenting, sebagai yang teratas, di atas jabatan atau kedudukan, bahkan juga harga diri. Amin. Shalom, kembali lagi bersama saya, Kelainan Kepercayaan. Ada juga yang sengaja mengabaikan imannya karena takut kehilangan kedudukan, atau takut kehilangan pengaruh, atau takut tersisihkan dalam pergaulan. Namun, ada pula orang yang menganggap bahwa iman itu soal agama dan harus dinomorduakan dalam kepentingan umum. Sudah bisa diduga bahwa sikap-sikap seperti ini cenderung memberi nilai yang biasa saja kepada iman, sehingga iman hanya bermanfaat di waktu-waktu tertentu saja bila diperlukan. Padahal iman ini memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dengan demikian, jika berbicara mengenai mencampakkan harga diri demi memperoleh berkat iman, hal mana adalah sikap iman yang dapat dikatakan sebagai sesuatu yang spesial dan langka. Namun demikian, sikap iman seperti ini ada dan banyak, dan dicatat di dalam Alkitab. Salah satu contoh sikap iman seperti ini adalah tentang perempuan Kanaan yang di daerah Tirus dan Sidon di negara Libanon sekarang ini. Pertanyaannya seperti ini: dapatkah kita memiliki sikap seperti ini yang dapat diterapkan dalam waktu-waktu sekarang ini? Dan pertanyaan yang lain, bagaimana menerapkan sikap iman seperti ini di era yang baru seperti sekarang ini? Saudaraku, dalam menjawab pertanyaan yang telah saya sampaikan tadi, maka kita dapat belajar dari sikap perempuan Kanaan yang dicatat di dalam Matius 15 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Sikap yang pertama yaitu tentang berkat iman yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkat iman dikatakan ada di dalam Yesus Kristus karena perempuan Kanaan itu memiliki keyakinan serta memahami bahwa Yesus ini adalah Tuhan yang berkuasa untuk membebaskan. Dikisahkan bahwa perempuan Kanaan ini memiliki seorang anak perempuan yang kerasukan setan dan juga sangat menderita. Penderitaan ini sangat meresahkan hati perempuan Kanaan ini. Ia sebagai seorang ibu sangat mengasihi anak perempuannya. Dan keresahan inilah yang mendorong perempuan Kanaan ini untuk mencari jalan keluar, mencari solusi
sehingga anak perempuannya itu bisa terbebaskan dari kerasukan ini. Perempuan Kanaan ini tentu sudah mendengar tentang Yesus Kristus yang adalah Sang Mesias, Juru Selamat, yang sangat berkuasa untuk menyembuhkan, yang dibuktikan dalam sepanjang pelayanan Tuhan Yesus Kristus di antara orang-orang Yahudi. Kesempatan perempuan Kanaan ini untuk membuktikan imannya kepada Yesus telah tiba tatkala Yesus berkunjung ke daerah kediaman perempuan Kanaan ini. Kesadaran iman perempuan Kanaan tentang Yesus Kristus ini dikuatkan dengan pengakuannya yang seperti ini. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Pengakuan dari perempuan ini menunjukkan kepada keyakinan iman kepada Yesus Kristus yang diyakininya sebagai Tuhan, yang memiliki kuasa yang sangat dahsyat untuk membebaskan dan juga menyembuhkan. Karena itu, pengakuan iman perempuan Kanaan ini kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan adalah suatu dasar yang sangat kuat bagi imannya, yang menjelaskan bahwa bagi dia hanya Tuhan Yesus Kristus sajalah sumber kesembuhan bagi anak perempuannya. Dan ini menandakan bahwa tidak ada yang lain selain Yesus Kristus yang dapat menyembuhkan dan juga membebaskan. Saudaraku yang kekasih, perempuan Kanaan ini sangat mengasihi dan menyayangi anak perempuannya. Dan dengan tindakannya, dengan imannya yang begitu luar biasa, dia datang kepada Yesus Kristus sebab ia mengakui Yesus adalah Tuhan yang memiliki kuasa yang sangat kuat untuk menyembuhkan serta membebaskan. Kemudian yang kedua, berkat iman dialami dengan percaya sungguh kepada Yesus Kristus. Nah, pengakuan iman perempuan Kanaan ini adalah dasar bagi dirinya untuk terus-menerus berjuang dan bertahan. Perempuan Kanaan ini memiliki kemauan yang sangat tinggi dan tidak tergoyahkan, sehingga ia terus-menerus berteriak, terus-menerus mengikuti Yesus dan menyampaikan permintaannya yang didasarkan pada keyakinan yang sangat sungguh bahwa hanya dari Yesus Kristus sajalah ia mendapat pembebasan, kesembuhan untuk anak perempuannya. Saudaraku yang kekasih, dalam memahami kekuatan keyakinan iman dari perempuan Kanaan ini kepada Yesus Kristus, maka di sini ada 3 ujian atas iman yang membuktikan bahwa ia benar-benar memiliki iman yang sungguh-sungguh, memiliki iman yang sangat kuat. Ujian yang pertama yaitu iman yang sungguh terfokus kuat kepada Yesus Kristus dan tidak menyerah dengan halangan-halangan yang dihadapi olehnya. Bayangkan saja saudaraku, bahwa para murid Yesus begitu sebal atas ulah perempuan Kanaan ini yang terus-menerus mengikuti rombongan Yesus Kristus sambil berteriak-teriak. Mereka akhirnya memohon kepada Yesus Kristus
untuk mengusir perempuan Kanaan ini. Namun yang terjadi adalah Yesus tidak meresponi keinginan mereka. Ini dapat dikatakan bahwa perempuan Kanaan ini dapat disebut seperti ini, ia lulus ujian. Lulus ujian iman yang pertama. Karena ia tidak diusir oleh Yesus Kristus seperti permintaan para muridnya. Dan perempuan Kanaan ini ia tetap teguh berpegang pada keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang dapat membebaskan dan juga menyembuhkan. Kemudian ujian yang kedua yaitu iman yang sungguh dari perempuan Kanaan ini tentang Yesus Kristus tidaklah menjadi goyah tatkala ia diperhadapkan dengan ujian iman yang kedua. Tuhan Yesus berhenti dan memberi respon yang seolah menolak permintaan dari perempuan Kanaan ini. Yesus mengatakan demikian, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Bisakah saudara membayangkan bahwa ini merupakan penolakan yang sangat keras atas iman perempuan Kanaan ini? Pernyataan Tuhan Yesus Kristus bahkan terdengar begitu yang sangat keras. "Aku hanya datang kepada orang Israel." Artinya seperti ini, bahwa perempuan Kanaan ini tidak mempunyai tempat dalam rencana dan pekerjaan Yesus Kristus. Lantas apa artinya ini? Ya, perempuan Kanaan itu ditolak. Dari sisi maksud Tuhan Yesus, ternyata ini adalah ujian iman bagi perempuan Kanaan ini. Ini ujian iman, di mana ia bersikap kuat mempertahankan imannya dengan mendekati dan menyembah Yesus sambil berkata demikian, "Tuhan, tolonglah aku." Dan ternyata ini adalah bukti bahwa Tuhan Yesus menerima keyakinan iman perempuan Kanaan ini, yang mana ia mempertahankan dengan sungguh-sungguh kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ujian iman yang ketiga yaitu iman perempuan Kanaan yang membawa berkat kesembuhan dibuktikan dengan ujian harga diri. Ada dua hal yang berhubungan dengan ujian harga diri di sini, yang terkandung dalam kata-kata Tuhan Yesus sewaktu ia berkata begini, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Hal pertama dari sabda Tuhan Yesus Kristus ini adalah bahwa perempuan Kanaan ini tidak mempunyai bagian apapun. Kemudian yang kedua adalah kedudukan perempuan Kanaan ini seolah disamakan dengan anjing. Namun ini sesungguhnya adalah ujian harga diri untuk membuktikan kemurnian iman dari perempuan Kanaan ini. Apakah perempuan Kanaan ini sungguh-sungguh menghormati Tuhan Yesus? Atau hanya ia sekadar datang untuk memenuhi keperluannya saja? Atau ia hanya datang untuk mendapat jawaban atas masalahnya, atas keinginannya?
Jawaban perempuan Kanaan ini melukiskan kemurnian imannya sewaktu ia berkata begini, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dalam jawaban perempuan Kanaan ini juga ada dua hal yang dapat dilihat bahwa ia mempertahankan imannya. Perempuan Kanaan ini mempertahankan imannya, yaitu ia mencampakkan harga dirinya dengan berkata, "Benar, aku tidak punya hak bagaikan anjing." Di samping itu ia berkata, sekalipun anjing masih ada bagian remah-remah dari tuannya. Jawaban perempuan Kanaan ini menunjukkan bahwa imannya kepada Yesus Kristus adalah murni. Imannya kepada Yesus Kristus begitu kuat. Bukan pada saat dia hanya mendapatkan solusi. Bukan hanya dia ingin untuk mendapatkan jawaban atas masalah hidupnya. Tetapi di sini menandakan bahwa iman dari perempuan Kanaan ini adalah sungguh-sungguh. Iman dari perempuan Kanaan ini adalah murni. Karena ia rela mengabaikan harga dirinya demi memuliakan Tuhan Yesus. Sungguh sangat luar biasa. Iman perempuan Kanaan ini sangat kuat dan juga sungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, pada akhirnya perempuan Kanaan yang membawa berkat kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus memperoleh jawaban yang sempurna. Di mana Tuhan Yesus berkata demikian, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang engkau kehendaki." Perempuan Kanaan ini memperoleh jawaban. Ia memperoleh solusi dari Tuhan Yesus Kristus atas masalah yang ia hadapi. Dengan imannya yang sungguh-sungguh, yang telah ia buktikan. Saudaraku yang kekasih, sabda Tuhan Yesus Kristus yang telah saya sampaikan atau yang saya bacakan dari awal tadi dapat disimpulkan bahwa rahasia bagaimana mencampakkan harga diri demi memperoleh berkat iman, yaitu yang pertama, mengabaikan harga diri dan mempertahankan iman yang murni dengan pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sumber berkat dan juga sumber kesembuhan. Kemudian yang kedua, iman yang murni yang mengabaikan harga diri demi berkat iman dibuktikan dengan mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan tidak menghiraukan kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan yang dihadapi dengan terus berpaut kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Kemudian yang ketiga, iman yang sejati yang mengabaikan harga diri demi mendapatkan berkat iman dibuktikan dengan sikap rendah hati dan menghormati Tuhan Yesus dan terus-menerus teguh berpegang pada pengakuan iman bahwa Yesus Kristus saja adalah Tuhan. Ia adalah sumber kebenaran, di mana sumber berkat itu hanyalah ada pada Yesus Kristus. Kemudian yang keempat, iman yang sejati yang mengabaikan harga diri demi menerima berkat iman dinikmati dengan memperoleh jawaban doa yang penuh dari Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya. Jadilah padamu seperti
imanmu. Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Nah, ini adalah rahasia mencampakkan harga diri demi memperoleh berkat iman dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saya Emilia Mude. Sampai bertemu kembali dalam video-video saya yang selanjutnya.